Ada satu lembaga yang mungkin belum terlalu populer di kalangan masyarakat umum, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kepedulian terhadap dunia demokrasi tidak harus selalu ditunjukkan dengan demonstrasi dan hiruk-pikuk di media sosial. Tidak juga ditunjukkan melalui parlemen jalanan yang menyita energi bahkan berpotensi mengganggu kepentingan publik. Ada satu lembaga yang mungkin belum terlalu populer di kalangan masyarakat umum, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Inilah tempat masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk mengadu saat terjadi pelanggaran etik di kalangan penyelenggara pemilu. Kalau kamu peduli dengan demokrasi yang jujur dan profesional, jangan skip video ini, karena saya akan tunjukkan cara mengadukan penyelenggara pemilu dan cara menghindari aduannya. Lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Lembaga ini punya fungsi vital, yaitu menjaga kehormatan, kredibilitas, dan integritas KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Jadi, kalau ada masyarakat, peserta pemilu, bahkan penyelenggara pemilu sendiri yang merasa ada pelanggaran etik, mereka bisa mengadu ke DKPP. Singkatnya, DKPP adalah Mahkamah Etik Pemilu di Indonesia. Konten ini saya bagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian saya buat sesingkat dan sesederhana mungkin, agar kalian lebih mudah memahami apa itu DKPP dan apa fungsinya dalam mewujudkan profesionalisme penyelenggara pemilu. Oke, pada bagian pertama ini kita akan fokus pada profesionalisme yang diwujudkan dalam integritas penyelenggara pemilu. Mari kita memulainya dari pertanyaan, apa itu integritas yang dimaksud dalam kode etik penyelenggara pemilu? Secara sederhana, integritas adalah fondasi utama dalam penegakan etika penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, tanpa integritas, kode etik lainnya seperti kemandirian, keadilan, dan akuntabilitas tidak akan berfungsi, bahkan tidak akan ada artinya. Jadi, integritas itu sangat penting dalam kaidah ini. Etika tidak hanya bicara tentang perilaku sopan santun seperti etika yang kita pelajari di sekolah dasar. Etika dalam kode etik penyelenggara pemilu lebih dari sebatas itu. Lebih bermakna dan lebih dalam, yaitu tentang integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu di semua jajaran. Jadi teman-teman, integritas yang beretika di sini bisa disimpulkan sebagai tindakan yang merujuk pada seperangkat nilai moral, norma, dan prinsip perilaku yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu, baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu beserta seluruh perangkatnya, termasuk aparat sipil negara atau ASN yang ada di dalam dua lembaga penyelenggara pemilu ini, hingga jajarannya di tingkat paling bawah, yaitu KPPS dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan tentunya. Nah, nilai dasar kode etik yang harus dipedomani oleh seluruh penyelenggara pemilu setidaknya meliputi 6 hal, dan yang paling pertama adalah integritas. Ini tentang sikap jujur dalam menjaga dan menjalankan fungsi jabatan agar sesuai dengan norma hukum dan tata aturan yang menjadi standar prosedur baik dalam tindakan maupun ucapan. Pada bagian ini, setiap penyelenggara pemilu dituntut untuk mewujudkan profesionalisme yang sesuai fungsi jabatannya. Disinilah letak penting penguasaan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. Jadi teman-teman, semua bentuk penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, akan menimbulkan dampak hukum yang bisa diadukan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Disinilah letak pentingnya harmonisasi dan komunikasi internal. Jadi, di dunia penyelenggara pemilu itu, jika harmonisasi dan komunikasi internal terganggu, maka profesionalisme akan sangat sulit diwujudkan. Dan kredibilitas penyelenggara pemilu akan diragukan oleh publik. Ini berbahaya dan berpotensi menjadi masalah yang serius bagi perkembangan demokrasi elektoral. Penting untuk dicatat bahwa
Harmonisasi dan komunikasi bukan untuk menghindari aduan, tapi untuk mewujudkan profesionalisme. Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya menjadi penyelenggara pemilu, hal utama yang menjadi nafas penyelenggara adalah harmonisasi yang diwujudkan dengan pola komunikasi yang baik. Ini benar-benar penting. Ini adalah kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh penyelenggara pemilu di level pengambil kebijakan. Jika hal ini tidak ada dan tidak dimiliki oleh individu dalam ekosistem penyelenggaraan pemilu, maka bisa dipastikan haluan kapal penyelenggara pemilu akan mengarah pada sikap tidak profesional yang berujung pengaduan di pengadilan etik DKPP. Kesimpulan pada bagian ini adalah integritas hanya bisa dibangun jika harmonisasi dan komunikasi internal berjalan dengan baik dan memiliki keterikatan emosional antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jika tidak, maka pelanggaran kode etik akibat sikap tidak profesional sangat rawan terjadi. Menjadi penyelenggara itu memang tidak mudah, tidak sederhana. Jika kesadaran partisipatif dari masyarakat sudah benar-benar tumbuh dan berkembang, penyelenggara pemilu akan diawasi dan ditindak secara langsung oleh masyarakat melalui jalur DKPP. Disinilah letak penting dan strategisnya DKPP dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional. Karena apa? Demokrasi bukan hanya tentang hasil, tapi juga proses yang bersih. Dan DKPP memastikan penyelenggara pemilu punya standar etik yang tinggi banget. DKPP juga memiliki peran sentral dalam mengevaluasi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan ekosistem demokrasi yang sesuai dengan tujuan konstitusional. Sebagaimana yang kita tahu, tujuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Dasar 45 dan dalam Undang-Undang Pemilu, di mana secara tegas disebutkan bahwa pemilu dan pilkada itu digadang-gadang sebagai sarana kedaulatan rakyat. Tanpa DKPP, kepercayaan masyarakat terhadap pemilu bisa runtuh, Pak. Jadi, kalau KPU dan Bawaslu itu ibarat mesin pemilu, maka DKPP adalah rem dan pengawas moralnya agar demokrasi kita tetap sehat, adil, dan bisa dipercaya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar saya lebih bersemangat lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk ekosistem demokrasi di Indonesia.